siang ya. Menanggapi dari konten-konten yang sebelumnya telah saya paparkan, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat dari teman-teman ya. Yang pertama, ada pertanyaan yang sangat-sangat banyak diperdebatkan, yaitu Kak, apa cuci darah bisa disembuhkan? Saya akan mencoba menjawab satu persatu ya. Apa cuci darah bisa disembuhkan? Kalau menurut secara teori ya, jadi pada dasarnya kalau kita sudah terdiagnosa untuk cuci darah, kalau bicara disembuhkan sih jarang ya. Cuman kan ada juga ya kalau misalkan keajaiban. Cuman di sini konsistensinya yang awalnya misalkan si pasien ada juga yang dengan keparahannya sudah terminal, si gagal ginjalnya itu harus melakukan cuci darah dalam waktu 1 minggu itu 3 kali. Nah, kita edukasi lah ke pasien dari mulai pola makan, diet, terus dengan berbagai penjelasan apa saja yang harus dihindari dan apa saja yang harus dilakukan. Maka kalau pasiennya itu nurut, yang tadinya awalnya 3 kali bisa jadi 2 kali. Nah, seiring berjalannya waktu terus dengan 2 kali misalkan pasien tersebut membaik mulai dari hasil lab, cek darah, urium, kreatinin, terus pola makan bagus, tidak terjadi pembengkakan, terus bisa mengatur pola makan, pola minum, gitu. Maka dari yang 2 minggu sekian tahun bisa juga jadi 1 minggu sekali, contoh seperti itu, gitu. Kalau sudah satu minggu sekali, pernah terjadi ada juga pasien yang memang belum terlalu terminal, awalnya CKD atau awalnya gagal ginjal itu harus 1 minggu sekali, seiring berjalannya waktu maka jadi 1 bulan sekali. Ada juga. Kalau untuk sembuh total tanpa cuci darah lagi sih jarang ya. Kenapa? Kalaulah kita misalkan 1 minggu sekali pun, kalau kitanya makannya nggak teratur, nggak nuruti diet gagal ginjal, maka bisa jadi seminggu 2 kali gitu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ada lagi di sini pertanyaan yang kedua, Kak, kalau tidak ingin ditusuk caranya gimana? Mungkin kalau misalkan pasien yang pertama didiagnosa untuk cuci darah, kalau supaya tidak ditusuk karena sakit di selangkah, bisa juga direkomendasikan untuk pasang alat yang di leher yang namanya CDL, kateter double lumen. Itu mah ditusuknya sekali pas waktu pemasangan, itu area dokter, maka kita sebagai tenaga medis tanpa menusukkan jarum yang dinamakan fistula itu ke area lain, cuma ada mediasi di sini udah dipasang. Cuman ada kontraindikasinya juga, kalau kita misalkan si luka sayatan yang di sini bekas masukin alatnya udah terkena infeksi, maka akan terjadi terjadi kontraindikasi meriang atau ada keluhan panas dingin. Biasanya terjadi di malam hari atau pas waktu cuci. Yang ketiga, ada pertanyaan, Kak, apa akibatnya jika kita menolak untuk cuci darah? Wah, ini sangat fatal ya. Kalau misalkan kita menolak tanpa dipikirkan kembali gitu ya, ini akan terjadi pembengkakan yang sangat hebat, apalagi di area perut, ekstremitas bawah, kaki, bisa ke muka, sesak hebat gitu, maka cairan tidak terbuang gitu. Itu sangat bahaya. Makanya saya menyarankan bahwa kita, kalau misalkan ada salah satu pasien yang sudah didiagnosa CKD untuk cuci darah, maka tidak bisa dinegosiasi ya gitu, harus dilakukan. Yang keempat, nah ini ada pertanyaan, Kak, sekarang kan ini lagi di bulan puasa, bulan Ramadan, apa pasien cuci darah boleh puasa? Sebenarnya sih boleh-boleh saja ya, apalagi puasanya itu enggak pas waktu cuci. Misalkan kita cuci Senin, Kamis, nah di luar hari itu kita puasa. Nah, waktu cuci ada juga yang memaksain puasa. Nah, saya tidak merekomendasikan karena takutnya gula darahnya drop, maka terjadi penurunan ke pasien tersebut. Nah, terus yang kelima, Kak, pekerjaan apa sih yang direkomendasikan untuk
pasien cuci darah supaya ekonominya tetap stabil. Kalau bicara merekomendasikan sih apa ya, kita harus memiliki kreativitas usaha. Contoh sekarang kan di dunia sosmed ya, jualan online bisa gitu. Terus apa ya, yang gak banyak memerlukan tenaga ekstra lah. Contoh kita kalau misalkan jadi supir atau jadi kuli, jadi apa, apalagi kan kalau pasien rutin si tangannya itu yang kanan yang kiri ya, yang tidak dominan, pokoknya sudah dipasang apesan, itu apesan tidak boleh mengangkat berat beban yang terlalu berat gitu, soalnya akan menimbulkan kematian pada apesannya gitu, sehingga tidak bisa digunakan pas waktu cuci darah. Ya memang sih kalau misalkan ya yang namanya ekonomi ya, jadi apapun itu alasannya tetap harus terpenuhi karena kebutuhan dasar manusia dipenuhi oleh ekonomi tersebut, apalagi orang-orang yang sudah berumah tangga. Maka saya menyarankan untuk berjualan online saja, yang bisa dikemas di rumah, dikirim ke tukang paket, lalu nyampe ke pembelinya, ke konsumennya gitu, lalu melakukan pembayaran secara digital gitu, baik menggunakan m-banking gitu. Jadi tampak simpel, terus pendapatan kita tetap lancar, maju sebagaimana semestinya. Nah, mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan dan saya coba jelaskan. Mohon maaf ya bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, bila ada yang kurang jelas. Nanti akan saya coba pelajari kembali apa yang teman-teman tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.